Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin kita lanjutkan yang kemarin tentang debit ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang satuan debit. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membahas tentang pengertian debit. Nah, langsung kita mulai untuk pengertian debit. Perhatikan, ini ada gambar keran air yang mengalir, kemudian airnya ditampung pada sebuah wadah ya. Nah, banyaknya air yang mengalir dari suatu keran pada waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang atau volume yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, ini ya, jadi debit itu adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Nah, cukup simple ya. Jadi debit itu adalah volume per waktu. Nah, untuk mempermudah konsep rumus tersebut, ini saya punya lagi-lagi segitiga. Kalau kemarin untuk kecepatan kita punya segitiga Jokowi, untuk debit kita juga punya namanya segitiga video ya, video. Nah, gimana segitiga video? Nah, kenapa kok video ya? Video sebenarnya PDW ya, jadi saya singkat video biar mempermudah. Volume, debit, waktu. Nah, seperti biasa dari atas ke bawah ini dibagi, terus dari samping kanan kiri ini dikali ya. Jadi seperti itu. Seperti biasa untuk mencari volume, nah ini kita tutup huruf P nya sehingga muncul mencari volume, kita tutup ya huruf P nya volume, sehingga menjadi volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, gitu aja ya. Selanjutnya kalau mencari debit, ini huruf apa yang kita tutup? Iya, huruf D kita tutupnya ya. Nah, untuk mencari debit ini menjadi debit sama dengan ini ya, yang kelihatan huruf P dan W. Jadi dibagi ya, volume dibagi waktu. Nah, begitu. Hampir sama dengan Jokowi ya. Nah, selanjutnya untuk mencari waktu yang kita tutup huruf W. Mencari waktu yang tutup huruf W, kelihatan tinggal huruf volume dibagi debit. Nah, ini ya. Jadi dari rumus debit muncul 3 rumus ini. Nah, ya, jadi cukup mudah ya untuk menghafalkannya. Jadi kalian cukup menghafalkan segitiga video ini untuk mencari 3 rumus. Nah, itu aja ya, untuk konsepnya sama. Baik, untuk memahami atau memahami lebih lanjut terkait konsep tersebut, rumus segitiga video. Nah, ini ada contoh soal. Contoh yang pertama, ayah mengisi kolam ikan dengan air keran. Debit air dari kolam tersebut adalah 36 liter per menit. Kolam ikan terisi penuh setelah 15 menit. Berapa volume air dalam kolam tersebut? Nah, seperti biasa, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama, debit. Debitnya 36 liter per menit. Selanjutnya 15 menit, ini waktu ya. Ya, waktu sama dengan 15 menit. Nah,
pertanyaannya berapa volume? Nah, mencari volume. Nah, segitiga video ya. Video mencari volume. Jadi volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, debitnya 36 liter per menit. Nah, ini satuannya sudah menit sama ya. Dikali waktunya 15 menit. Nah, ada menit di atas dan di bawah kita coret. 36 dikali 15. Jawabannya adalah berapa? 540 liter. Nah, ini jawabannya, ini contohnya ya. Nah, cukup mudah kalau pakai rumus ya, tinggal menghitung saja. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Sebuah bak mandi memiliki ukuran panjang 75 cm, tinggi 90 cm, dan lebar 60 cm. Bak mandi tersebut terdapat diisi penuh air dari keran dalam waktu 30 menit. Berapa liter per menit debit? Mencari debit yang diketahui. Nah, ini yang diketahui apa ini ya? Yang kita tulis dulu. Yang diketahui yang pertama panjang. P-nya adalah 75 cm. Tingginya 90 cm. Lebar 60 cm. Nah, ini nampaknya bentuknya adalah balok ya, ada panjang, tinggi, lebar, berarti ini balok. Nah, tentunya kita harus mencari volume balok ini, volume bak mandinya berbentuk balok. Nah, volumenya, nah, ini masih ingat ya, volume balok panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya 75 cm dikali lebarnya 60 cm dikali tingginya 90 cm. Nah, ketemu berapa ini? Sudah dihitung ya. Nah, kita hitung. Nah, ini ketemu 405.000 cm3 karena cm, karena volumenya ya ini jadi cm3. Jadi volumenya ketemu 405 cm3. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya apa yang diketahui? Waktunya 30 menit. Nah, ini terus pertanyaannya adalah berapa debit? Satuannya liter ya, liter per menit. Nah, ini sudah menit, sudah sama. Nah, yang belum sama adalah ini, satuan volumenya liter, di sini masih senti. Nah, ini kita rubah ke liter. Dari sentimeter ke liter ini kita rubah ke desimeter dulu ya. Nah, senti ke desi naik 1, berarti dikurangi nolnya 3. Nah, tinggal 405 desimeter kubik. Nah, jadi ini 405 desimeter kubik itu sama dengan 405 liter. Jadi ini ya volumenya yang kita pakai. Nah, langsung kita jawab dengan rumusnya. Mencari debit sama dengan volume dibagi waktu ya, pakai segitiga kalau belum hafal ya. Volumenya berapa? 405 liter dibagi waktunya 30 menit. Nah, 405 dibagi 30. Nah, pakai porogapet ya, jangan pakai kalkulator, tapi pakai porogapet. 405 dibagi 30. Nah, ini dihitung 13,5 atau 13/1/2 liter per menit. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 13, liter per menit. Itu jawaban akhir. Nah, contoh soal berikutnya yang ketiga. Diketahui volume air pada sebuah bak mandi adalah 200 desimeter kubik. Kemudian bak tersebut diisi dengan air dari sebuah keran dengan debit airnya yaitu 5 liter per menit. Maka berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Nah, langsung kita tulis yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah volumenya ya 200
desimeter kubik. Selanjutnya debitnya 5 liter per menit. Perhatikan, di sini desimeter, di sini liter. Nah, ini harus kita samakan. Jadi yang volume ini kita rubah ke liter. Sama ya, desimeter sama liter itu sama. Jadi 200 liter. Nah, ini sudah sama satuannya. Kita cari waktu. Rumusnya waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 200 liter dibagi debitnya 5 liter per menit. L ini L kecil ya, hati-hati. Nah, ini atas bawah kita coret, tinggal 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 ya 40 menit. Ini ya jawabannya. Nah, cukup mudah. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh adalah 40 menit. Jadi kalian bisa menghitung ya berapa lamanya nanti. Oke, itu contoh yang ketiga. Contoh yang selanjutnya, ini contoh yang terakhir. Contoh yang keempat, volume air pada sebuah drum adalah 500.000 ml. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Nah, ini agak berbeda sedikit ya soalnya. Nah, kita lihat dulu yang diketahui, kita tulis debitnya 450 ml per detik, waktunya 15 menit. Kita rubah ke detik ya, jadi 900 detik. Nah, selanjutnya volume yang keluar selama 900 detik ini berapa? Nah, kita hitung 450 ml per detik dikali 900. Sesuai rumusnya ya, debit dikali waktu, mencari volume. Nah, ketemu 405.000 ml. Ini volumenya. Jadi, nah ini volume air, jadi ini volumenya ketemu 405.000 liter. Nah, jadi sisa, karena pertanyaannya adalah sisa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit ya. Setelah 15 menit, setelah 900 detik tadi, volumenya yang tersisa adalah awalnya 500.000 ml dikurangi 405.000 sehingga sisanya 95.000 ml. Nah, ini contoh model soal yang lainnya ya. Jadi seperti itu, ini jawabannya. Nah, gimana? Cukup mudah ya untuk soal-soal tentang debit. Silahkan dipelajari lebih sungguh-sungguh lagi, dipelajari lebih giat lagi tentang contoh-contoh soal yang lain-lainnya. Baik, terima kasih pertemuan kita kali ini. Kita cukupi sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, dan juga like, comment, and share. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.